Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ahad pagi menjelang siang ini kita akan mengadakan sebuah kajian, yaitu dengan tema darurat LGBT serta sosialisasi fatwa MUI tentang LGBT tersebut. Untuk membersihkan waktu, pemateri hari ini adalah Ustaz Irfan LC. Walaupun hujan, alhamdulillah beliau telah datang. Silakan Ustaz untuk membersihkan waktu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ikhwati fillah, a'azakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, yang apabila kita mencoba menghitungnya niscaya kita akan tidak mampu untuk mengkalkulasinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu al-Islam, al-iman, ini adalah nikmat yang kita tidak akan mampu bisa menghitungnya. Betapa besar keagungan kenikmatan Allah berupa al-Islam dan al-iman ini. Karena sementara banyak manusia yang mereka hidup dalam keadaan kafir, musyrik, ya, sehingga amalan sebaik apapun yang mereka lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila sungguh seandainya engkau berbuat syirik, ya, kepada Allah, niscaya akan terhapus semua amalanmu, ya, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat, yaitu masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam dan iman dan as-sunnah. Demikian pula mudah-mudahan kita pun diwafatkan dalam keadaan di atas Islam dan as-sunnah. Amin ya rabbal alamin.
Dan juga tidak kalah penting kita mensyukuri nikmat yang kebanyakan manusia sering kali melupakannya, ya. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghdubun fihi katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kita akan bisa merasakan nikmat sehat itu kebanyakan tatkala kita ditimpa sakit, terbaring di rumah sakit, baru kita bisa merasakan betapa nikmatnya kesehatan itu, betapa sengsaranya orang yang sakit itu, ya. Tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana sehari-hari. Begitu juga biaya berobatnya dari sakit itu mahal, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga waktu luang. Alhamdulillah kita diberi hidayah taufik oleh Allah untuk bisa memanfaatkan waktu luang kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, bagi agama dan bagi agama kita ini, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu sebagai bentuk dari implementasi hadis Nabi SAW, menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada kajian pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah azakumullah. Tema kita pada pagi hari ini adalah singkat saja, ya, darurat LGBT. Darurat LGBT. Darurat ini sudah bahasa Indonesia, ya, berasal dari darurah, ya. Darurat, keadaan genting, ya. LGBT, ya. Ini apa? LGBT ini singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kita masuk ke ini dulu, ta'rif dulu, pengertian dulu. Lesbian, apa itu lesbian? Lesbian adalah wanita yang mencintai dan merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Ini namanya lesbian. Mencintai sesama jenisnya. Wanita yang mencintai sesama jenisnya. Atau disebut dengan wanita homoseks. Sedangkan gay adalah sebuah istilah yang umum digunakan untuk merujuk lelaki homoseksual atau memiliki sifat-sifat homoseksual. Jadi kalau wanita yang mencintai sesama jenisnya disebut lesbian, kalau lelaki yang mencintai sesama jenisnya disebut gay, homoseksual, lelaki homoseksual. Dalam bahasa Arab, dua-duanya ini, lesbian maupun gay, ini termasuk kategori liwat, ya, yaitu liwat. Ini artinya homoseksual. Liwat pakai tok akhirnya, ya, bukan liwat artinya lewat begitu saja, tidak, ya. Tetapi liwat, ya, homoseksual. Kalau biseksual itu apa? Biseksual adalah, ini saya ambil searching, ya, di internet, ya. Orang yang dan juga di kamus, ya, kamus besar bahasa Indonesia, orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, atau tertarik kepada kedua jenis kelamin. Jadi kalau dia laki-laki, dia suka dengan perempuan, tapi di saat yang sama dia suka dengan laki-laki. Kalau dia wanita, dia suka dengan laki-laki, tapi di saat yang sama dia juga suka dengan sesama perempuan. Ini namanya biseksual. Kemudian transgender. Transgender adalah ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.
Jadi sering disebut dengan hermaprodit. Hermaprodit. Jadi ini bukan merupakan orientasi seksual, bukan. Tetapi ini lebih kepada anatomis, penyimpangan dari sisi anatomis, penyakit anatomis. Nah, untuk yang transgender ini saya terangkan lebih jauh sedikit. Ini para ulama sudah menjelaskan ya, permasalahan ini bagi yang memiliki kelamin ganda atau hermaprodit, yaitu apabila yang dominan itu adalah kelamin laki-laki, maka dia dihukumi sebagai lelaki dengan dioperasi ya, kelamin wanitanya untuk ditutup atau bagaimana ya, atau yang sejenis itu. Dan yang seperti ini dibenarkan, namanya operasi penyempurnaan kelamin ya. Bukan operasi ganti kelamin, beda ya. Seperti misalnya Dorce ya, ini kan sebenarnya laki-laki, tapi terus ganti kelamin menjadi perempuan ya, padahal dia nggak punya rahim ya. Nah, itu. Jadi ya selamanya tidak akan bisa mengandung anak ya, meskipun kemudian dia operasi seolah-olah memiliki payudara dan sebagainya ya, tidak akan mengubah status dia sebagai laki-laki begitu atau yang lain. Tetapi kalau dia memang memiliki alat kelamin wanita dan memiliki rahim, itu jelas akan dihukumi sebagai wanita ya, seperti itu. Nah, dalam fatwa MUI tahun 57 fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 itu disebutkan definisi sebagai berikut. Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Itu namanya homoseks. Ya, aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Jadi baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sesama lelaki namanya apa? Gay. Kalau sesama perempuan namanya lesbi. Nah, dalam Al-Quran kisah perbuatan homoseksual ini atau liwat itu telah diabadikan ya, dalam beberapa ayat Quran, seperti dalam surat Hud dan surat Al-A'raf, yaitu kisah kaum Nabi siapa? Lut. Kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi untuk diketahui bahwa perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual ini, adalah suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, umat manusia sebelumnya ya. Itu baru pertama kali dilakukan, itu adalah pada zaman ya, kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan apa? Homoseksual atau liwat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ya, mari kita kaji bersama surat ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan kisah kaum Nabi Lut ini. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya ya,
Ingatlah tatkala Nabi Lut berkata kepada kaumnya, qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kalian melakukan suatu perbuatan fahisyah, perbuatan keji, yaitu berupa apa? Homoseksual. Homoseksual disebut sebagai perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan keji, perbuatan yang buruk, yang sangat buruk. Ma sabaqukum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan homoseksual ini baru pertama kali muncul pada zamannya Nabi Lut. Innakum lata'tunal rijala syahwatan min dunin nisa. Nah, dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud al-fahisyah, perbuatan keji itu apa? Yaitu sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan, menyalurkan nafsu syahwatmu, bukan kepada wanita, kepada mereka sesama lelaki, dan bukan kepada wanita, lawan jenisnya. Bal antum qaumun musrifun, sesungguhnya bahkan kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Begitu juga dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 54-55. Allah SWT berfirman, wa lutan idh qala liqaumihi atatunal fahisha wa antum tubsirun. Atatunal fahishata wa antum tubsirun. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ini hampir mirip ayatnya. Dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji itu sedangkan kalian melihatnya? Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu syahwat kalian, bukan mendatangi wanita, istri-istri kalian. Nah, ini bal antum qaumum tajhalun, bahkan kalian ini adalah kaum yang tidak dapat mengetahui, jahil terhadap perbuatan kalian. Jadi Nabi Lut ini mendakwahi kaumnya, dakwah ila tauhid, dakwah agar beribadahnya kepada Allah. Tetapi respon kaumnya ini sangat negatif, bahkan sampai Nabi Lut tidak diusir dari negerinya sendiri, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat berikutnya. Famakana jawaba qaumi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Maka tidak lain jawaban kaumnya ketika didakwahi oleh Nabi Lut, melainkan apa? Mereka mengatakan usir itu Nabi Lut, beserta keluarganya dari negerimu ini, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Jadi ini menjadikan hati Nabi Lut menjadi sedih. Nah, kemudian suatu ketika datanglah beberapa tamu asing, laki-laki yang mau menuju ke kota negeri kaum Nabi Lut. Yang pertama kali menyaksikan itu adalah putrinya Nabi Lut. Waktu itu sedang ada di pinggiran kota mengambil air di sebuah wadi atau oase sekarang. Nah, kemudian putrinya ini ditanya, di manakah kampung negerimu, kotamu, gitu ya. Maka cepat-cepat putrinya ini pulang ke rumah menemui bapaknya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nah, terus begitu diberi kabar oleh putrinya ini, sudah gadis, maka Nabi Lut menjadi gundah gulana, gelisah. Waduh, ini mau
kedatangan tamu laki-laki ya, yang khawatirnya nanti ya akan dikenai perbuatan tidak senonoh ya, oleh kaumnya begitu. Maka cepat-cepat Nabi Lut segera menemui tamunya itu yang masih dalam perjalanan mau masuk kota ya, kotanya itu namanya kota Sudum, terus ditulis menjadi Sodom kalau sekarang ya kan, asalnya itu Sudum ya. Karena dalam bahasa Arab tidak mengenal huruf vokal O ya, melainkan U ya kan. Muslim, nah harusnya Muslim ya kan, asalnya Muslim jadi Muslim gitu. Nah, singkat kata ketemulah ya di pinggir kota antara Nabi Lut dengan tamu-tamu asing laki-laki yang ganteng-ganteng, yang necis-necis ya, yang rupawan ya, dan seterusnya. Nah, diungkapkanlah keinginannya untuk ingin menginap di rumahnya Nabi Lut ya, tamu itu. Nabi Lut berusaha mengelak ya, dan berusaha untuk mengajak keliling pinggiran kota, akhirnya biar nanti terus menuju ke negeri yang lain. Jadi kalau datangnya misalnya kalau di sini itu misalnya dari arah Merak gitu ya, dari Merak ya, diantar lewati Ancol gitu, kemudian terus ke mana Cilincing ya, Cakung, terus akhirnya ke Cikampek, kira-kira gitulah. Jadi nggak sampai masuk ke Monas atau mana Jakarta Pusat gitu ya. Itu seperti itu kira-kira ya. Nah waktu itu ya, itu berita kedatangan ini bocor ya, diketahui oleh istrinya Nabi Lut ya, dan istri Nabi Lut ini sama dengan istri Nabi Nuh, yaitu sama-sama kafir kepada Allah ya. Disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 10, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat suatu permisalan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir ya. Kana tahta 'abdaini min ibadina sholihaini ya. Keduanya itu berada di bawah pengawasan dua orang hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Lantas kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing ya. Maka kedua suami itu tidak dapat membantu mereka ya, mereka berdua sedikit pun dari dari siksa Allah. Wa qila udkhulan nara ma'ad dakhilin, dan dikatakan ya kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nah ini jadi bocor, sehingga istri Nabi Lut ini lantas cerita ya, mendatangi kaumnya bahwa ini ada Nabi Lut kedatangan tamu asing ya, laki-laki ganteng-ganteng begitu ya. Nah maka yang terjadi ya, berikutnya itu waktunya sudah waktu asar ya, diajalah keliling ya, sampai sudah maghrib ya, itu tetap saja tamunya berkeinginan keras untuk istirahat ya di rumah Nabi Lut, karena mungkin udah capek dan sebagainya ya. Akhirnya ya udah malam baru Nabi Lut berani mengajak masuk ke rumahnya dengan harapan tidak diketahui oleh siapa? Kaum